guys, welcome back to Dinatul Islamiyah channel. Jadi di channel kali ini, karena melihat dari vlog sih, kayak cerita sharing di konten sebelumnya itu lumayan up, dan mungkin minat dari teman-teman buat ikutan sharing itu lebih besar. So kali ini aku bakal bikin sharing cerita farmasi part 2. Oke, di cerita farmasi part 2 ini mungkin kita lebih ke sharing ke arah S1 ya, atau ke kali pertama aku kuliah di farmasi. Karena basicnya itu aku sebenarnya bukan dari anak yang dari sekolah menengah kejuruan atau SMF atau SMK lah, ibaratnya SMK farmasi. Aku pure dari SMA yang notabene gak ada farmasinya sama sekali gitu. Jadi di kesempatan kali ini aku juga udah bikin beberapa rangkuman. Mungkin teman-teman pengen tahu gimana sih kuliah farmasi tapi dari SMA. Nah teman-teman, jadi gini, karena sebenarnya kan apapun yang kita pilih, apapun yang akan kita lakukan ke depan itu sebenarnya semuanya tuh nggak ada yang namanya nggak bisa. Semuanya pasti bakal bisa ketika kita sudah mulai belajar. Kita tuh lama-lama bisa enjoy sama apa yang kita udah pelajari. Misalkan aku dari SMA nggak ada belajar yang namanya tuh kayak farmakognosi, kayak memeracik obat. Pun aku nama obat pun tuh syukur-syukur cuma tahu tuh cuma satu dulunya, cuma tahu paracetamol doang, karena ya emang itu yang obat sering dipakai kalau di rumah gitu kan. Nah terus pertama sih rasanya tuh emang kayak pernah lah ngerasa down, kayak aduh aku bisa nggak ya sama kayak teman-teman lain yang notabene mereka dari SMK atau dari SMF gitu kan. Tapi ternyata ketika kuliah, seperti yang tadi aku udah bilang, kita tuh pasti akan bisa setelah kita memasuki tahapan atau proses belajar. Di situ kita bisa belajar, kita juga bisa sharing ke teman-teman. Dan mungkin teman-teman yang di SMF mungkin kurang paham atau ilmu tentang materi-materi yang ada di SMA-nya tuh kurang dibandingkan dengan mereka. Nah mereka juga bisa sharing, jadi kita bisa saling tukar pikiran gitu sama anak SMF. Jadi teman-teman jangan takut kalau misalnya aku nggak dari SMK, aku nggak dari SMF, tapi mau masuk farmasi, nggak apa-apa, coba aja dulu, karena aku juga dulu dari SMA. Oke, yang kedua, katanya gimana sih kak tips milih kampus farmasi? Sebenarnya aku juga susah ya kalau disuruh ngasih tips milih kampus farmasi. Yang pasti sih aku nyaranin ya buat kalian, pilih kampus farmasi yang pertama kalian tuh harus lihat akreditasi kampusnya. Akreditasi kampus tuh paling penting banget, ya minimal tuh B lah ya. Jadi ketika kalian lulus itu bisa dapat A, atau bisa jadi juga kalau memang tidak memungkinkan untuk dapat kampus yang akreditasinya B, teman-teman bisa juga coba ke kampus-kampus yang akreditasinya C, tapi memang kampus tersebut tuh udah dikenal luas sama masyarakat, jadi setidaknya nggak tertinggal dan eksistensinya tuh lebih nyata dan ada. Jadi ketika kalian lulus mau ngelamar kerja, ditanya dari kampus mana gitu kan, nah setidaknya itu orang-orang udah mengenal lah tentang kampus itu. Next, perlu nggak sih kita tuh cari kampus yang memang keren maksudnya di sini tuh ya dia kampus yang udah lama, terus memang dia menghasilkan lulusan yang bisa dikategorikan gampang cari kerja lah, ibarat bahasanya gitu ya. Sebenarnya sih perlu banget ya cari kampus yang memang keren, karena tadi pertama nanti ketika kalian mau cari kerja orang-orang udah tahu tentang kampus itu. Terus yang kedua akreditasinya, karena ketika kalian misal mau apply mau jadi PNS atau ASN, aku dapat informasi sih, nggak tahu benar atau enggak, mohon dikoreksi kalaupun salah ya. Itu memang akreditasi itu jadi hal yang penting karena mereka akan mengutamakan kandidat-kandidat yang memang dari kampus dengan akreditasi A atau B minimal. Oke, selanjutnya ada juga pertanyaan, kak gimana caranya biar cepet nangkep materi farmasi pas semester awal? Nah, gimana cara nangkep? Sebenarnya itu adalah balik lagi ke diri kalian masing-masing ya. Karena kan tiap orang tuh punya kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang gampang nangkep tuh dengan mendengarkan, ada juga yang gampang nangkep itu dengan misalnya nulis atau mencatat. Ada juga dengan orang yang cepet nangkepnya itu dengan dia melihat doang, tuh ada yang lebih cepet nangkep. Nah, kalau aku sih tipsnya biar cepet nangkep materi farmasi itu, pertama ketika pas dosen ngajar atau dosen itu ngenerangin, kalau aku sih suka bikin mini ringkasan itu, dan dibikin dengan sistem mind map. Jadi dibikin sistem mind map ini
kalian ketika misalnya mau bikin rangkuman ulang di rumah itu lebih paham. Jadi nggak cuma nulis semua yang dibilang dosen tuh nggak ditulis kayak plak, tulis kayak slide gitu kan. Jadi lebih baik dibikin dalam bentuk mind mapping. Terus ketika kalian mau mengulang lagi, contoh misalnya kalau ada kuis, pasti ada kuis dan mungkin materinya itu dari materi perkuliahan sebelumnya. Nah itu lebih gampang untuk mengingat apa yang dosennya kasih tahu. Terus yang kedua itu biar cepet nangkep materi farmasi itu, kalau aku sih lebih sering kayak iseng-iseng aja baca atau buka-buka website tentang farmasi, terutama tuh kalau misal kayak ilmu-ilmu dasar farmasi ya, kayak misal cara baca resep, baca signa, dan berbagai macam tulisan yang ada di resep, karena kan nggak semua orang bisa baca. Nah untuk kamu lulusan dari emang orang-orang farmasi, kalian pasti harus bisa dan wajib bisa kan baca resep. Ini udah last question aja ya, capek soalnya guys. Nggak capek sih, maksudnya lumayan ngap ngomongnya. Ditanyain semester awal prakteknya gimana, ya seperti kalian yang udah tahu gimana dunia kefarmasian, maksudnya dunia kuliah farmasi pasti nggak luput dari yang namanya praktikum. Nah pas awal-awal praktikum itu pasti kaget ya, karena kan dari SMA baru masuk kuliah terus dipater sama praktikum yang banyak banget. Nah itu gimana semester awal praktek? Pasti capek, tapi di situ tuh kita bisa belajar hal baru kalau menurut aku ya, karena kita belajar disiplin lebih baik dari sebelumnya mungkin cuma tugas PR kayak gitu. Sedangkan di praktikum kalian harus bikin jurnal, kalian harus ngerjain laporan, terus harus belajar juga buat kuis. Tapi kalian jangan takut, karena semua itu pasti akan terlewati asalkan kalian benar-benar mau belajar dan mencoba untuk melewati hal-hal tersebut. So jadi intinya kalian jangan takut kalau misal masih semester awal di farmasi, takut kayaknya aku salah masuk jurusan deh, kayaknya aku nggak bisa deh melewati. Jangan banget, karena sekali lagi aku ingatin, semuanya itu pasti bakal berlalu, semuanya pasti bakal terlewati, dan lama-kelamaan kalian pasti akan enjoy banget sama apapun yang telah kalian lakukan. Terlepas dari itu tentang kuliah farmasi atau kuliah di program studi lainnya, semuanya juga sama, pasti akan ada keluh dan kesah, kesan dan pesan, senang dan sedihnya itu seperti apa. So kalau dari aku sih begitulah ya, cerita farmasi aku di semester awal, kurang lebihnya menggambarkan seperti apa yang teman-teman juga gambarin, pasti sama. Sedih ada, senang juga ada, ketemu gebetan ada pasti, ya kan? Oke. Sekian sharing farmasi part 2. Nantikan sharing farmasi part 3. Kalau misal sharing farmasi part 2 ini up lagi, kita bakal bikin sharing farmasi part 3. Teman-teman bisa bantu request. Misal teman-teman, Kak pengen dong sharing tentang apoteker gitu kan. Kalau sekarang sharing tentang farmasi, nanti sharing dong Kak gimana kuliah apoteker, berapa lama, terus biayanya berapa dan sebagainya, itu bisa banget. Makanya jangan lupa nonton terus video ini, jangan lupa like, komen. Komen tuh nggak harus selalu kayak mantap, keren, nggak apa-apa, kalian bisa sharing komen apapun pengalaman pribadi kalian, nanti aku pribadi bakal jawab lah ya, atau enggak Mbak Nia yang jawab, kita berdua pasti bakal jawab komen, jangan takut nggak dijawab komennya. Dan terakhir jangan lupa share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian supaya kita lebih banyak banget link buat sharing kan. Semakin banyak link sharing, semakin banyak pengalaman kita, ya nggak sih? Dan jangan lupa subscribe channel ini guys. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke, sekian cerita farmasi part 2 hari ini. See you.